Hai Jisoo. Dih, apa sih Jiso, Blackpink, Lah terus apa dong kalau bukan Blackpink? Black Mamba. Lah, Ula dong. Lah, tadi nggak ngerti sih nih Black Mamba Ula mau? Ya ngerti lah, nyong kan orang kudat, tapi emang menengan. Please deh bisa gak sih kalian kalau kita lagi ngumpul nggak usah pakai bahasa Jawa? Kan aku jadi susah, mana ada subtitlenya lagi di bawah. Terus bahasa apa? Inggris. Oh well, let's talk with English now. Puni, aku tahu ya kalau kamu pintar bahasa Inggris, tapi maksud aku pakai bahasa Indonesia gitu loh. Bentar, suami buat tinggalin bentar aja udah nelpon. Bentar ya. Kolek. Iya, Pak. Ya udah gitu aja. Ini mama lagi reunian nih sama geng manis manja. Oh iya, jangan lupa ya. Nanti kalau Dede udah selesai mandi, tolong diolesin pakai minyak telon. Jangan kayak kemarin pakai minyak goreng. Ya udah, waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Oh iya Pak, nanti kalau misalkan udah selesai tak WA ya. Oh iya, Assalamualaikum. Halo Mas, jangan lupa masak ya. Oh ya, gasnya tadi habis. Oke, bye. Halo Mas. Ya, ini sebentar lagi pulang kok. Nanti tak bawain martabak manis kesukaan kamu ya. Oh iya, Ade udah bobo belum? Oh, oke. Nanti aku kabarin lagi ya Mas. Assalamualaikum. Evi, kamu nelpon siapa? Emang kamu udah nikah? Oh, aku belum nikah ya? Lupa. Priwe sih, dadi wong kat mbiyen halune ora mari-mari. Terus kamu nelpon siapa? Ya, ngasal aja. Soalnya tuh aku iri sama kalian-kalian yang udah jadi istri, udah punya anak. Udahlah, semuanya kan udah rezekinya masing-masing. Oh iya, denger-denger kamu mau buka cabang di Kebumen ya? Iya, mau doanya ya semuanya. Amin, Lutfi Bakery kan? Iyalah, aku kan biasanya cuma itu. Nggak kayak Pun itu pintar kerja di hotel bintang berapa ya? 12 ya Pun? Banyak amat 12. Terus bintang berapa? 11. Jan, gue kanca SMA kayak iki segelong kabeh. Emang kamu masih jadi guru, Fit? Iya masih lah, emang mau jadi apa lagi? Kirain udah naik. Naik apa? Naik becak. Ya elah, ketawa mulu. Kalian reuni gini ngobrolin kayak gituan biar apa sih? Biar. Lagian kamu jangan serius-serius dong Muna. Ini kan mumpung kita masih ketemu. Kita terakhir ketemu zaman sekolah SMA Muhammadiyah kan ya dulu. Bener. Kalau kamu sekarang kerja di mana, Mun? Masih di PKU Muhammadiyah? Iya masih, tapi aku nggak betah. Loh, kenapa? Ya aku disuruh ikutan Nasihatul Aisyah. Lah, kenapa nggak mau? Ya aku kan nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Terus aku kan udah capek kerja. Masa itu kayak gituan, capek nggak sih? Udah jam 4 guys. Yuk. Ayo. Duluan ya, Mun ya. Duluan ya, Mun. Hehehe. Kalian pada mau kemana sih? Kita tuh bertiga ada acara, Mun. Jadi pas kita bertiga ada acara, pas kumpul, jadi kita ngajakin kamu juga. Syukur-syukur sih kamu ikut acara kita yang ini juga, ya kan? Iya, Yuk. Emang acara apa sih? Kalaupun dikasih tahu, kamu juga gak bakalan mau ikut. Iya, So ya, udah duluan aja ya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini
dalam rangka kajian rutin Nasyatul Aisyah Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Yunda semuanya yang sudah hadir pada kajian rutin NA sore hari ini. Kita insya Allah akan mengikuti kajian bersama Ustadz Helmi Mubarak LC yang akan membawakan tema tentang perempuan yang berdaya, ya Ustadz. Mari kita langsung ikuti saja kajian dari Ustadz Helmi. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirat yang berbahagia, para yunda-yunda yang saat ini luar biasa, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kita nikmat, masih memberikan kita banyak sekali kesempatan untuk berbenah, untuk bisa menebarkan maslahat, untuk bisa beramal soleh lebih banyak. Dan juga salat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya. Semoga kita semuanya bisa dikumpulkan dengan beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Para yunda dan juga hadirat yang berbahagia, ketika kita membaca dan juga melihat tentang Islam, maka di situ juga pasti akan disinggung tentang masalah perempuan. Karena Islam itu hadir ternyata juga untuk membebaskan perempuan, apalagi perempuan yang berdaya. Itu disinggung oleh Islam sebelum adanya zaman modern sekarang ini, sebelum adanya zaman Toyota yang ketika itu masih zaman unta. Maka ketika Islam itu melihat dengan konsep yang berbeda yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, maka Islam itu memandang perempuan itu juga harus dimuliakan, harus dihormati, harus diberikan ruang untuk apa? Untuk aktif dalam masyarakat dan juga untuk aktif menebar maslahat dan juga amal soleh. Kemudian Islam juga tidak memandang bahwasanya perempuan itu merupakan kelas 2 sebagaimana pandangan orang-orang terdahulu, apalagi Arab jahiliyah. Tetapi juga Islam juga memerintahkan perempuan untuk ikut aktif, untuk ikut membangun peradaban sebagai subjek, bukan hanya sebagai kelas 2. Maka di sini kita harus benar-benar melihat Islam itu dengan kacamata yang lebih luas lagi. Karena di samping itu banyak di antara manusia, khususnya dalam dunia barat sana, masih memandang perempuan itu sebelah mata, masih belum memberikan ruang untuk perempuan itu bisa berkembang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan amal yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa huwa mu'minun, dan juga dia seorang mukmin yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Maka di sini di dalam surat An-Nahl ayat 97 ini kita bisa mengambil ada poin penting yang di situ Allah sebutkan bahwasanya kebaikan itu bukan diukur dari jenis kelaminnya, apakah perempuan atau mungkin laki-laki, tetapi ukurannya adalah iman kita, yang kedua adalah amal soleh.
ketika amal soleh itu baik dan juga banyak, termasuk khususnya dalam aktif berorganisasi di Nasyiatul Aisyah dan juga beraktif di masyarakat, maka insya Allah timbangan kebaikan itu bisa menjadi acuan kebaikan dan juga menjadi poin. Nah, poin yang baik untuk kita semuanya. Para Yunda yang berbahagia, ketika kita melihat sejarah Islam, ternyata ada sosok yang luar biasa, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu menikah dengan Rasulullah SAW di usia yang mungkin tidak muda lagi, tetapi perjuangannya layaknya bisa kita sebut sebagai orang yang masih muda. Nah, yaitu ketika itu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendukung dakwahnya Rasulullah, ikut berperan membangun peradaban yang saat ini memang peradabannya bobroknya luar biasa. Nah, peradaban yang bobrok, akhirnya Khadijah juga ikut berpartisipasi untuk mencerahkan umatnya, yaitu umat yang saat itu masih dalam kubangan kebodohan. Maka ketika itu Rasulullah SAW ketika kehilangan sosok yang luar biasa, yaitu istrinya sendiri Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sering menyebut-nyebut, sampai akhirnya beliau pernah mengatakan, amanat bi itkafara bin nas. Khadijah itu yang pertama kali beriman ketika orang lain kafir. Wa shaddaqatni id kadzabanin nas. Dan juga dia yang membenarkan risalah yang saya bawa ini ketika orang lain mendustakan. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Begitu juga berkorban dengan harta, kemudian juga dengan nyawanya, jiwanya. Kemudian yang terakhir, warazaqani minhal walad. Dan juga dari Khadijah ini aku diberikan keturunan di saat istri-istri yang lain belum memberikan keturunan. Maka sosok yang luar biasa ini bisa kita jadikan contoh. Tetapi banyak dari kita kehilangan teladan yang seharusnya menjadi teladan. Banyak di antara kita generasi-generasi muda itu menjadikan teladan itu adalah orang-orang yang memang terkenal public figure yang mungkin perangainya tidak bisa kita contoh. Maka dari sini di Muhammadiyah dan juga di Aisyah ini ada sebuah gerakan, yaitu Nasyiatul Aisyah, itu sebagai wadah kita semuanya dalam rangka untuk membangun peradaban, untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Karena ukuran seorang itu baik atau tidaknya diukur dari keimanannya, yang pertama. Yang kedua dari kontribusinya. Maka perempuan yang berdaya ini, itu salah satu cirinya adalah kuat imannya. Imannya harus kuat, akidahnya harus kuat, tidak boleh goyah. Yang kedua adalah cerdas akalnya. Akalnya harus cerdas. Perempuan tidak boleh bodoh. Karena banyak perempuan di luar sana bodoh, mudah dibodohi, mudah dibohongi dan seterusnya. Kemudian baik peranannya atau mungkin baik budi pekertinya, akhlaknya, perempuan harus menjadi contoh. Karena anak-anak yang lahir akan mencontoh perilaku orang tuanya, khususnya ibunya. Maka ketika ibunya baik, maka insya Allah anaknya baik. Kita bisa melihat contoh ketika ibu itu bisa mempengaruhi peranan atau mungkin perangai dari anak-anaknya. Kita bisa melihat dalam sejarah yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah perempuan yang berdaya. Ciri yang terakhir adalah aktif dalam menebar kemaslahatan, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, khususnya dalam kegiatan Nasyiatul Aisyah. Nah, maka insya Allah ketika kita beramal soleh dengan cara berkelompok, bergerombol-gerombol, kemudian bersama-sama, maka insya Allah kita akan merasa lebih mudah daripada kita harus sendiri menjadi single fighter. Maka mungkin hanya mut-mutan, 1 hari setelah itu tumbang, 2 hari mungkin masih bisa bertahan, 3 hari
tetapi umumnya tidak mungkin atau mungkin jarang sekali bisa bertahan sampai 1 bulan. Karena merasa bahwanya hanya berjuang sendiri. Tetapi ketika perjuangan ini kita mulai bersama-sama, suka dan duka kita lewati bersama-sama, maka insya Allah itu menjadi perjuangan yang luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, Rasulullah berpesan kepada kita semuanya di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya beliau berpesan kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kalau bukan kita yang menebar manfaat, mungkin orang lain tidak akan merasakan kebaikan. Yang di sini artinya kita bahagia itu tidak boleh sendirian, tetapi harus bersama orang yang saat ini mungkin susah, kemudian saat ini galau, stres, mental health-nya terlalu rapuh dan lain sebagainya. Maka ini peranannya yunda-yunda sekalian untuk untuk bisa membesarkan jiwanya, kemudian bisa mengajak untuk aktif agar supaya tidak berpikiran yang tidak-tidak, agar supaya perilakunya terkontrol, kemudian bisa beramal soleh bersama-sama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semuanya bisa menebar. Tidak ada namanya kelas 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita semuanya adalah subjek peradaban. Kita semuanya adalah pelaku. Kita adalah seseorang yang akan menuliskan sejarah yang baru. Sejarah yang lama, yang keruh, yang penuh dengan noda itu harus kita hapus. Dengan sejarah yang kita ukir, sejarah yang baik. Sejarah yang harus lebih baik daripada sejarah-sejarah yang pernah ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Tat, jadi saya izin bertanya. Apakah boleh seorang perempuan itu bekerja di luar dan berkegiatan di luar, atau bekerja kan berarti mendapatkan uang, nah semisal, terus uangnya itu tuh berkah atau enggak untuk kita di keluarga kalau perempuan bekerja? Terima kasih. Alhamdulillah, jadi Islam itu sebenarnya agama yang fleksibel, agama yang memang membolehkan kita semuanya atau semua umat manusia itu bekerja selama pekerjaannya itu halal. Selama pekerjaan halal maka hasilnya juga halal. Ketika pekerjaan haram maka akan mempengaruhi hasil yang haram juga. Artinya ketika seorang laki-laki, seorang bapak mencari nafkahnya, kemudian bekerja di tempat yang halal, maka insya Allah hasilnya juga halal. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan yang bekerja kemudian dari pekerjaan itu mendapatkan gaji dan juga insentif, maka insentif dan gajinya halal. Tetapi seorang perempuan yang bekerja ada poin-poin yang tidak boleh dilanggar. Ketika bekerja itu sebisa mungkin harus memiliki batasan. Artinya apa? Tidak boleh bekerja tetapi ada hal yang memang dicapai selain itu. Artinya mungkin ketika bekerja berinteraksi dengan yang lain, tetapi tidak membatasi dirinya. Sehingga banyak di sekitar kita justru ketika perempuan yang bekerja itu justru tidak memiliki batasannya atau mungkin tidak tahu batasannya. Tetapi ketika seorang perempuan bekerja, muslimah bekerja, harus tahu batasannya. Artinya ketika itu bukan suaminya maka hanya sebatas interaksi. Tidak boleh sampai lebih dari itu. Karena apa? Kita bisa melihat bahwasanya di dalam Muhammadiyah itu ada tagline Islam berkemajuan. Berkemajuan itu memang maju tetapi tidak boleh lebih dari batasan. Kemudian juga tidak boleh mundur sehingga nanti terbelakang atau mungkin melahirkan atau mungkin ada perempuan-perempuan yang mungkin bodoh. Tetapi kemajuan di sini adalah kemajuan yang memang ada batasannya, kemajuan yang baik. Artinya di dalam Islam bahkan di Muhammadiyah juga membolehkan seorang perempuan untuk menjadi wanita karir. Tetapi tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai seorang ibu. Karena banyak orang yang menjadi wanita karir tetapi kehilangan identitasnya sebagai seorang ibu.
Ketika pulang ke rumah sudah capek, akhirnya anaknya terlantar. Anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Sehingga mungkin melahirkan anak-anak yang mungkin sulit untuk diatur, anak-anak yang mungkin serampangan dalam melakukan ibadah, kemudian anak-anak yang mungkin tidak berbakti kepada orang tua, tidak tahu aturan mana yang harus dijalani dan juga aturan mana yang harus dijauhkan. Nah, maka itu yang perlu kita sampaikan bahwasanya perempuan boleh menjadi wanita karir. Di dalam Muhammadiyah pandangannya juga mengatakan demikian, tetapi tidak boleh lebih dari batasan. Harus tahu batasannya, harus tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai perempuan, apalagi sebagai seorang ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Teman-teman, gimana sih caranya gabung jadi anggota NA? Iya, kita masuk dulu. Assalamualaikum.